Karena adanya kesalahan-kesalahan yang cukup serius, sehingga perusahaan terpaksa harus menghentikan dulu proses verifikasi dan proses pencairan, karena kebetulan verifikasi berada di dalam EC ya, sehingga ya terpaksa transaksi-transaksi dihentikan dan verifikasi pun sementara di hold dulu, tidak dilanjutkan. Saya sendiri sebagaimana konten sebelumnya juga masih pending, jadi belum termasuk orang-orang yang terverifikasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar siang ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat ya. Teman-teman, ini sudah menjelang sore dan saya ingin menyampaikan satu kabar bahwa sebagaimana kita tahu semuanya, bahwa beberapa hari terakhir ini terjadi anomali pada aplikasi VTube yang kita pakai. Sejak awal memang ketika diaktifkan, kita melihat ada kekurangan di sini, di sana. Banyak sekali masukan-masukan dari para VTuber, dan masukan itu ribuan ya. Ada yang menemukan masalah di bagian misalnya dulu verifikasi email. Kemudian ada yang menemukan masalah di bagian yang lain lagi. Ketika benerin bagian yang salah tersebut, ternyata muncul kesalahan-kesalahan yang lain. Dibenerin satu, muncul dua kesalahan yang lain. Dibenerin dua kesalahan yang lain, muncul di kesalahan yang lain lagi. Yang awalnya udah bener jadi salah lagi. Jadi ini menandakan bahwa ada satu hal yang mendasar yang harus dibenahi di dalam aplikasi ini, dan itu diakui oleh perusahaan, sehingga perusahaan meminta waktu untuk maintenance terhadap beberapa hal. Yang paling utama sebenarnya kemarin kita tahu sendiri bahwa kalau kita bandingkan dengan VTube 2.0, di VTube 2.0 Exchange Counter tidak menjadi bagian dari aplikasi, tapi Exchange Counter ada di website. Nah, di versi 3.0 ini Exchange Counter dimasukkan ke dalam aplikasi. Itu artinya menurut istilah yang dipakai oleh Bro Christiansyah ya, owner Chris Corp channel, dia mengatakan ini adalah penambahan kolom. Nah, penambahan kolom itu bagi seorang programmer, Bro Chris ini adalah seorang programmer ya. Bagi seorang programmer, penambahan kolom itu merupakan satu pekerjaan yang lebih sulit dibanding membuat sendiri, membuat baru gitu loh. Membuat semuanya, menata dari awal semua kolom yang dibutuhkan daripada menambah baru gitu. Jadi bisa dimaklumi bahwa penambahan kolom ini memang memberikan satu kemungkinan terjadinya fraud, kesalahan-kesalahan yang sekarang kita saksikan itu. Karena adanya kesalahan-kesalahan yang cukup serius,
sehingga perusahaan terpaksa harus menghentikan dulu proses verifikasi dan proses pencairan, karena kebetulan verifikasi berada di dalam EC ya, sehingga ya terpaksa transaksi-transaksi dihentikan dan verifikasi pun sementara di hold dulu, tidak dilanjutkan. Saya sendiri sebagaimana konten sebelumnya juga masih pending, jadi belum termasuk orang-orang yang terverifikasi. Nah, teman-teman, ada hari ini di fitub.co, kalau kita buka ada announcement teman-teman, tanggal 19. Kita baca announcement-nya ya. Sebentar, kita buka dulu. Kalau sudah dibuka nanti kita akan baca. fitub.co, maintenance 19 Juli 2021. Ini judulnya adalah announcement ya teman-teman ya. fitub.co announcement maintenance 19th July 2021. Jadi 19 Juli 2021, menindaklanjuti peningkatan kualitas layanan yang kami lakukan. Saat ini fitur exchange counter tengah mengalami perbaikan, sedang mengalami perbaikan. Akan tetapi kami akan kembali melakukan penutupan pada fitur Edge Program. Jadi Edge Program juga ditutup, artinya orang yang teman-teman yang beberapa hari terakhir ini mengajukan iklan pasti ditolak. Itu karena ini, karena Edge Programnya sementara ditutup dulu. Dan pemasangan iklan, nah ini fitur Edge Program dan pemasangan iklan. Namun iklan yang sudah terpasang masih akan tetap berjalan secara normal. Kami ingin mengingatkan bahwa penutupan ini bersifat sementara. Ini perlu ditandaskan bahwa teman-teman mulai ada yang berpikir bahwa penutupan ini menandakan adanya scam. Ya, karena opini-opini yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana, gembong-gembong itu yang menyatakan maksimum 3 bulan pasti scam. Nah, ini dimakan mentah-mentah informasi-informasi yang tidak valid tanpa adanya data. Itu kemudian menyebabkan teman-teman merasa atau mengira bahwa ini penutupan ini memang dilakukan untuk menghentikan operasional atau pengoperasian Fitub, untuk menghentikan Fitub itu sendiri. Maka oleh perusahaan diumumkan bahwa kami ingin mengingatkan bahwa penutupan ini bersifat sementara untuk menjadikan Fitub sebagai platform yang lebih baik. Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, kami sekali lagi memohon maaf. Terima kasih. Teman-teman, konsekuensi dari penutupan yang diumumkan melalui fitub.co tadi bisa teman-teman lihat di aplikasi. Nanti teman-teman di beranda masih bisa scroll iklan, nonton tayangan-tayangan masih ada. Tapi karena kalau teman-teman buka di saya atau Mi, itu teman-teman tidak akan menemukan Ads Program sama Fitub Ads. Itu artinya teman-teman kalaupun menonton tidak akan mendapatkan views karena teman-teman tidak bisa klaim ya. Karena kalau di tombolnya nggak ada, kita nggak bisa klaim. Coba lihat ini kita tunjukkan ya. Jadi di situ dari layar ini kita bisa melihat bahwa Ads Program yang biasanya di sebelah kiri tengah nggak ada.
Kemudian video ads yang biasa di tengah atas juga tidak ada ya. Geser kemudian ads insight. Kenapa ads insight masih? Karena laporan terhadap iklan yang sudah kita tayangkan masih tetap ada di situ, dan penolakan terhadap iklan yang kita posting kemarin juga ada di situ, supaya kita bisa aware terhadap apa yang terjadi. Teman-teman, bahwa yang menghubungi saya beberapa jam terakhir ini sudah cukup banyak ya, menanyakan ini ditutup, ditolak, iklan saya ditolak, ini ada penutupan seperti ini, apa indikasi bahwa VTube scam? Teman-teman perlu Anda ketahui, coba kita bandingkan beberapa aplikasi yang sudah scam ya. Aplikasi yang sudah scam pernahkah memberikan pengumuman seperti ini? Scam ya scam saja ya. Kalau memang sudah nggak bisa bayar ya sudah, tutup saja gitu. Tanpa ada koordinasi, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada pengumuman, tanpa ada apa-apa gitu. Beberapa aplikasi yang scam misalnya batu vulkanik. Hilang-hilang aja. Kemudian aplikasi-aplikasi lain misalnya aplikasi berbagi, tiba-tiba hilang gitu kan. Tiba-tiba nggak bisa dipakai kan. Kemudian Orange juga begitu. Banyak teman-teman yang kena, artinya yang nyangkut duitnya. Nah, memang kebetulan saya bukan tipe orang yang terlalu banyak ikut aplikasi, sehingga saya tidak banyak kena. Saya tidak nyangkut di sana. Saya hanya ikut VTube. Memang berbeda bisnisnya. Bisnis VTube ini benar-benar berbeda, dan mengapa saya yakin? Karena terkoneksi dengan manajemen ya. Jadi semua orang, hampir setiap VTuber tahu manajemen itu mana, kantornya mana, orangnya siapa, kan tahu. Coba aplikasi yang lain, ada nggak yang tahu? Nah ini, hal-hal semacam ini bisa kita jadikan satu, apa istilahnya, satu tolak ukur bahwa pengumuman yang disampaikan hari ini terkait dengan penutupan sementara itu ya they mean it, gitu loh. They mean it. Mereka memang yang dimaksudkan yaitu, jadi bukan satu alibi, bukan satu alasan, bukan satu pengalian isu gitu. Memang mereka mengatakan ini satu penutupan sementara, ya memang itu maksudnya gitu. Jadi bukan karena sebab lain, bukan karena tidak bisa bayar, bukan. Kalau tidak bisa bayar, maka pasti tidak ada pencairan-pencairan. Tapi kita lihat, nih saya tunjukkan beberapa bukti bahwa hari ini di mana pencairan sudah tidak ada, sudah ditutup dari kemarin. Kemudian ads program dan pemasangan iklan itu kan ditutup nih hari ini. Hari ini penutupannya itu. Tapi ternyata yang sudah matching kemarin-kemarin, yang sudah matching hari Sabtu, hari Jumat, hari ini ditransfer. Dan buktinya banyak. Coba nanti kita tayangkan ya setelah ini. Coba kita tayangkan saja beberapa screenshot ya, teman-teman yang hari ini dapat pencairan ya. Ini ada satu ini sekali mencairkan cukup banyak, sekali ditransfer hari ini terimanya cukup banyak, karena memang transaksinya tidak hanya satu kan. Nah, ada juga yang transaksi hanya satu, ada Giri Wahyu ya. Dan lain-lain, hari ini cukup banyak. Saya mendengar teman-teman yang dapat pencairan banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Saya kira teman-teman yang tadi bertanya kepada saya dan belum sempat saya jawab dengan konten ya. Nanti mohon disampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa penutupan ini sifatnya sementara dan memang serius. Perusahaan
menyatakan satu maksud yang seperti tersurat. Jadi tidak ada maksud selain yang tersurat. Begitu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.